Berjumpa lagi teman-teman dengan saya pada video hari ini, di mana pada hari Sabtu seperti ini kita akan sharing analisa pada pair Euro USD untuk minggu depan. Oke, kita langsung masuk ke time frame weekly. Pada time frame weekly kita sama-sama melihat untuk pola candlestick terakhir dalam minggu ini, dia berupa candlestick doji ya. Oke, kalau kita perhatikan candlestick ini, nah dia turun, rejection, naik ke atas, reject lagi teman-teman. Terakhir dia membentuk candle doji ya. Jadi bisa dikatakan ya pergerakan satu minggu ini sideways ya, dari sini sampai ke sini. Oke, dan pergerakan ini masih di dalam candlestick bullish 2 minggu yang lalu atau 2 minggu sebelumnya ya. Ini dia menutup imbalance ini. Nah, ini langsung reject kembali. Begitu juga saat harga naik ke atas, ini belum mampu untuk membuat fullback di atas ini, harga sudah turun kembali teman-teman. Jadi terakhir harga ini membentuk candle doji pada weekly. Oke, sekarang kita coba masuk ke daily-nya. Oke, pergerakan di daily terakhir dia itu candlestick bullish ya, tapi ada rejection itu dari atas ya. Untuk satu minggu ini, nah inilah pergerakannya mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, coba kita cek ya. Ini kita lihat nanti ke time frame H1-nya. Ya, jadi inilah pergerakan harga dalam satu minggu ini. Terlihat ya, harga ini bergerak sideways ya. Ini tanggal 27 hari Senin lalu. Nah ini ya, turun naik lagi. Ini sudah ada rejection lagi nih. Oke, jadi kalau kita kembali ke daily, kita coba cek lagi melalui struktur daily ini. Nah ini bias masih tetap sell ya. Jadi untuk strukturnya masih tetap pada area ini. Ya, ini menjadi change of karakternya. Oke, sekarang kita akan masuk ke time frame H4. Untuk bias di H4, nah itu juga masih sell ya. Dia di area ini. Oke, setelah itu kita coba cek ya untuk rejection saat ini ya. Ini sudah break ya. Nah itu kita pernah marking di minggu lalu ya, Sabtu lalu, di area drop ini. Ini kita cek dulu apakah ini masih fresh atau tidak. Oke, setelah kita lihat teman-teman, penurunan ini berasal dari rejection melalui support area ini. Nah, lalu harga turun tapi tidak begitu kuat, dia mampu sampai zone ini, naik lagi, reject dari resisten yang baru, lalu turun kembali, malah reject lagi ya. Jadi kalau tadinya itu adalah area yang kuat, maka harusnya potensi harga ini membuat struktur baru di low valid ini. Karena biasa ini kan masih sell di sini, masih bos ke bawah. Nah, ini sebagai low valid H4. Oke. Jika nanti zone ini sampai di break, ini ya, maka kita coba cek lagi area yang menghalangi harga. Tentunya kita cari yang fresh. Kita ketemu pada shadow candlestick ini, tapi ini memang sisa shadow ya. Jadi hati-hati banget ini menggunakan area ini. Karena dia hanya sisa shadow di sini. Ya, oke. Ini dua area. Satu sudah tidak fresh, satu lagi masih fresh di sini. Di area akhir, nah ini sudah tidak ada lagi ya. Ini area high validnya di time frame H4. Oke, jadi struktur H4 saat ini seperti ini. Ya, kita lihat break obstructor masih sell, masih ke bawah. Lalu kita melihat saat ini masih sideways di area ini.
setelah harga masuk di supply yang ada di sini, lalu harga masih sideways seperti ini. Nah, ini kita lihat nanti pergerakan dalam 1 minggu ini ya, internal strukturnya. Coba kita masuk ke H1. Ya, ini internal struktur H1. Jadi kalau kita lihat ya, ini sebagai low valid. Nah, ini sudah mampu di break ke bawah. Oke. Ingat ini internal strukturnya, kalau struktur utamanya ataupun globalnya di H1 itu berada di zone ini ya. Oke. Ini struktur internal, kita lihat harga masuk di POI yang ini. Nah, ini ya. Nah, itu rejection, ada dominan break sell. Oke, ada potensi ya harga ini turun ke demand area yang masih fresh ini, karena ini satu levelan dengan area 161.8. Iya, itu ya. Jadi ada potensi harga ini nanti setelah turun. Nah, di sini nih area pantulnya kembali. Eh, ini yang perlu kita cek di H1 ya. Ini high valid pada H1 secara global ya. Oke, itu high valid H1. Kalau sampai itu di break, ada struktur baru ya di H1 ya. Untuk internal struktur ini bisa kita gunakan teman-teman, tetapi jangan terlalu jauh untuk mengambil take profitnya, karena nanti potensinya struktur ini akan mengikuti struktur besarnya gitu. Oke, ini zone 161-nya, jika itu nanti break, maka masih ada support area di sini. Spot ini masih fresh, ini akan menghalangi harga untuk mengalami penurunan. Oke, kalau kita lihat saat ini harga ini rejection itu dari area shadow candlestick ini. Nah, itu ya. Dia reject, lalu naik, reject lagi dari zone ini, internal struktur, lalu ada potensi turun lagi. Nah, ini 161.8 atau zone 261.8 sebagai area buy kita kembali. Ya, seperti ini ya. Oke, jika nanti 161.8 break, maka kita siap-siap di zone 261. Ya, ini ya. Ini yang perlu kita cek, high validitas 1 ya. Dan berikutnya ini, nah ini adalah merupakan area supply yang di H4 tadi sudah tidak fresh. Jadi ketika harga nanti masuk ke zone itu, ini potensi banget akan di break. Jadi ini area yang bisa kita pantau kembali. Ya, itu untuk area sell-nya ya. Oke, jika terkonfirmasi bisa kita ambil sell seperti ini. Ya, tetapi jika tidak terkonfirmasi, maka harga ini akan nge-break. Oke, yang perlu dipantau adalah high valid ini, high valid H4 ini. Karena inilah area terakhir di time frame H4-nya. Ya, jadi seperti ini. Ya, itu yang bisa kita pantau untuk minggu depan ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Ya, inilah teman-teman untuk analisa kita atau pergerakan harga potensinya di Euro USD untuk minggu depan. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.